Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Nur Samsudin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang, kampus Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai narasumber kita yang berasal dari kelompok ternak Buntil Group yang berada di Desa Selur, Kecamatan Merayun, Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah salah satu anggota dari kelompok ternak Buntil Group. Pak, bisa perkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Sugianto, berasal dari Desa Selur, Kecamatan Ponorogo. Yang kebetulan saya juga anggota dari kelompok ternak Buntil Group yang bertepatan di Berkah Cahaya Pak. Oh iya, baik Pak. Saya itu ingin belajar banyak di keterangan Bapak. Pak, apa boleh Pak kita keliling-keliling sambil belajar di kandang Bapak, di keterangan Bapak ini? Ya, dipersilahkan. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Adi. Beliau adalah narasumber kita dari salah satu kelompok ternak Buntil Group. Langsung saja Pak ya, saya wawancara sedikit lah. Ada berapa jumlah kambing etawa di kandang Bapak ini? Ya, sekitaran 29 yang jantannya 3 dan lainnya itu ya betina, induk, dan anak-anaknya itu jantan induk. Terus kalau dalam kelompok ternak Buntil Group Pak, itu ada berapa orang Pak? Sekitaran 16 orang. Itu dari desa mana? Dari Desa Selur saja. Terus dari pakan ternak yang biasanya diaplikasikan di kandang Bapak ini gimana Pak sistemnya itu? Yang jelas ambilnya dari lahan milik sendiri ya, dan lahannya tidak hanya satu tempat. Ambilnya itu bergantian dari lahan satu dan yang lainnya. Jadi hari ini lahan sini, hari besok lahan, kalau sudah habis digilir itu nantinya kan sebagian saya buat silase untuk biar makanan ternak tersebut bisa sampai misalnya cukup. Terus ada pakan tambahan gitu nggak Pak? Ada, ini dari kangkung dan pate, ditambah sedikit apa ya istilahnya kasut keliru, itu dibuat sumburan biasanya gitu. Oke, kalau
kambing-kambing Bapak ini ada obat-obat khusus gitu enggak? Ya biasa ini kalau obatnya nggak ada, cuman kalau sedikit ada keluhan itu ya biasanya di vitamin gitu. Terus kalau masalah kotoran ya Pak ya, kalau kotoran itu diapakan Pak di kandangnya Bapak ini? Ya biasa untuk dibuat tanaman yang misalnya ya dibuat nanam apa itu kan sekarang itu kan yang tren kan kurang atau coblok, itu dibuat coblok dan dibuat nanam sayur-sayuran atau ini rencana itu buat nanam jeruk. Terus kalau sistem penjualan Pak, kambing Bapak ini sistem penjualannya itu gimana? Ya, untuk sementara ini masih di penjualan di apa ya istilahnya dibuat pemberitaan saja, dan yang layak dibuat, tapi yang biasa untuk jualan pasar ya dibuat pasar. Ini kan sudah di sini banyak pedagang yang sudah memasarkan atau hasil dari ternak. Iya Pak. Terus kalau masalah susu ya Pak ya, kalau masalah susu itu dihasilkan diapakan saja Pak yang dihasilkan di kandangnya Bapak ini? Ya ini sementara kan masih untuk dikonsumsi sendiri atau dibuat diminumkan anak-anak cempleng yang sudah ada di sini, dan sisanya ini ya gimana ya belum diolah sebenarnya. Oh, belum diolah Pak ya? Ya. Terus kalau kira-kira kita ajari untuk mengolah susu itu menjadi sebuah makanan yang bergizi seperti nugget, itu Bapak kira-kira keberatan itu? Enggak, boleh-boleh saja. Ini malah kebetulan kalau ada yang misalnya ada yang mau mengajari atau susu itu diolah menjadi nugget, itu sangat setuju sekali, karena di sini belum ada sistem susu jadi nugget, itu belum ada. Oh ya Pak, terima kasih wawancara dari saya selaku mahasiswa Universitas Merdeka Malang, Kampus Ponorogo. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit ya Pak. Oke, terima kasih. bersih dan biar susu ini menjadi susu yang bersih yang bisa dikonsumsi, bisa tidak ada bakteri yang cara untuk memerah yang bagusnya itu dikeluarkan dari kandang yang sebenarnya dari luar atau ada tempat pengolahan susu biar sementara untuk memerahnya ini ada sistem penyaringannya.
Itu ditekan secara keras itu apa gimana? Ya ditekan tapi gimana ya, jangan terlalu keras biar gak sakit. Harus dirangsang dulu, rangsangan biar seperti apa ya, di minum suplenya di apa ya. Lalu setelah sudah diperah, ini dimasukkan ke dalam botol. Ini itu langsung dimasukkan freezer atau langsung dijual, Pak? Ya kadang kalau ada yang pemesan ya dijual, tapi kalau belum ada ya dimasukkan freezer. Oke, Pak. Terima kasih penjelasan. Terima kasih Pak penjelasan ilmu dari Bapak ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan video tutorial tentang pelatihan pembuatan nugget susu kambing etawa pada kelompok ternak Bontil Group. Baik, yang pertama disiapkan adalah kompor 1 buah. Kedua, baskom ukuran sedang 1 buah. Kemudian panci besar 1 buah, panci kecil 1 buah, sendok teh 1 buah, sendok makan 1 buah, loyang jumlah juga 1 buah, blender atau ulekan jumlah 1 buah, mangkok jumlah 1 buah, saringan kain jumlah 1 buah, wajan beserta soda dan sendoknya jumlah 1 buah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bahan. Yang pertama adalah susu kambing etawa sebanyak 5 liter. Yang kedua, cuka cair sebanyak 7 sendok makan. Yang ketiga, bawang putih sebanyak 8 siung. Keempat, telur ayam sebanyak 2 butir. Kelima, lada sebanyak 1 sendok makan. Keenam, garam sebanyak 1 sendok makan. 7, gula 1 sendok teh. Kemudian ke-8, tepung tapioka sebanyak 200 gram. Ke-9, minyak goreng sebanyak 2 liter. Ke-10, tepung panir sebanyak 500 gram. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang cara pembuatan nugget dari susu kambing etawa. Diharapkan dari video tutorial yang saya berikan berikut akan memperlancar pembuatan dan membersamai pembuatan yang akan dipraktekkan oleh kelompok ternak Bontil Group. Baik, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian pasteurisasi susu kambing etawa murni sebanyak 5 liter tadi dengan suhu 95 sampai 100 derajat Celcius selama 40 menit sampai terbentuk gumpalan. Pasteurisasi di sini dilakukan yaitu baskom yang besar tadi diisi air, dimasukkan atau ditaruh di atas kompor, kemudian dipanaskan airnya, lalu diisi atasnya baskom yang kecil berisi susu kambing etawa sebanyak 5 liter yang tadi itu. Setelah itu dipanaskan. Kenapa kita lakukan pasteurisasi seperti itu? Karena susu kambing etawa terdiri dari protein-protein. Dilakukan pasteurisasi seperti itu untuk supaya tidak merusak protein-protein yang ada di susu kambing etawa. Jadi panasnya itu tidak merusak protein secara langsung. Kemudian selanjutnya adalah adonan yang tadi dicampurkan dengan cuka tadi sebesar 7 sampai sendok makan cuka ya, cuka cair 7 sendok yang sudah disiapkan tadi dimasukkan ke dalam campuran susu. Kemudian aduk
adonan searah jarum jam secara perlahan sampai terbentuk gumpalan. Jadi diaduk searah jarum jam pada adonan susu yang sudah diberikan cuka tadi. Kenapa diaduk secara searah jarum jam? Supaya terbentuknya gumpalan. Jadi kalau diaduk nanti acak atau heterogen, nanti tidak terbentuk gumpalan, malah akan merusak. Nah, sedangkan apa fungsinya ditambahkan cuka? Supaya terbentuknya gumpalan. Setelah kita aduk searah jarum jam, kemudian kita matikan api setelah 45 menit ya tentunya. Jadi setelah 45 menit kita matikan api, tentunya sudah yang bapak atau ibu buat tentunya sudah ada gumpalan. Kemudian gumpalannya disaring menggunakan saringan kain yang sudah disiapkan. Disaring, kemudian ambil bagian susu yang menggumpal dan itulah yang akan kita buat nugget. Sedangkan air susu yang tidak terpakai kita sisihkan dulu ya, kita tidak pakai dulu. Selanjutnya adalah campur dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi, termasuk apa saja? 8 siung bawang putih, 2 telur ayam, lada 1 sendok makan, garam 1 sendok, gula 1 sendok teh, tepung tapioka 200 gram. Itu semua sudah dihaluskan ya, boleh diulek, boleh di blender, boleh kemudian dicampurkan ke adonan yang sudah dibuat tadi. Setelah itu kita aduk hingga bumbu-bumbu itu semuanya merata. Setelah merata, masukkan ke dalam cetakan atau loyang. Kemudian kukus loyang tersebut ke dalam panci selama 30 menit ya, 30 menit saja. Setelah itu akan sudah matang, kita bisa mengeluarkannya dari loyang dan kita bisa mengiris-iris sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi irisannya harus disamaratakan. Untuk apa tujuannya? Supaya ketika penggorengan ada pematangan sempurna. Misalnya kita potong ukuran 2 x 3 cm atau 2 x 5 cm ya, semuanya 2 x 5 cm supaya penggorengannya merata, hasilnya sempurna, tidak ada yang matang sebelah dan yang lainnya belum matang. Setelah kita iris tadi yang merata ya, kemudian baluri dengan tepung panir. Setelah itu kita goreng dan kita kemas. Setelah dikemas tentu saja bisa di packing atau dinikmati, bisa juga untuk dipasarkan supaya menambah dari segi ekonomi kelompok ternak Bondil Group. Demikian video tutorial dari saya atas nama Ketua PKM. Saya ucapkan terima kasih. Semoga praktikumnya praktek pembuatan nugget susu dari kambing Etawa oleh kelompok ternak Bondil Group semoga lancar, berkah, dan sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.